semuanya, selamat datang di podcast seputar ekologi. Pada podcast hari ini kita akan membahas tema mengenai pemanfaatan biobriket sebagai energi terbarukan berbasis ekosistem lahan basah. Jadi di sini saya ditemani oleh kelima narasumber kita yang sangat cantik. Mungkin boleh saya hai dulu? Hai. Oke. Jadi fun fact sedikit teman-teman bahwa kelima narasumber kita ini akan mengupas tuntas mengenai tema kita hari ini. Mungkin karena mereka dari jurusan biologi atau udah pernah turun langsung gitu dalam pembuatan biobriket ini. Sudah pernah gitu ya. Oke. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu mulai dari narasumber yang pertama. Saya Rafina ya. Halo, saya Cindy Damayanti. Saya Cindy Julianti. Saya Nabila Fuletdari. Dan halo, kenalin nama aku Septi Kurniardini. Oke, jadi inilah kelima narasumber kita pada hari ini. Karena mereka juga udah pernah turun langsung gitu kan dalam pembuatan biobriket ini, jadi sangat relevan gitu dengan tema kita pada hari ini. Oke, mungkin kembali ke topik awal tadi, kenapa sih kita mengangkat tema kita pada hari ini mengenai biobriket itu sebagai solusi alternatif energi terbarukan berbasis ekosistem lahan basah gitu. Karena hal ini tuh sangat relevan dan juga strategis ya teman-teman. Apalagi biobriket ini tuh menawarkan solusi alternatif energi yang ramah lingkungan, yang membantu mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil gitu. Sekaligus pemanfaatan limbah biomasa dari lahan basah yang seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal gitu. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut gitu kan mengenai biobriket ini, mungkin kita akan mendengarkan gitu definisi umum apa sih biobriket itu gitu. Oke, pastinya teman-teman udah nggak asing dengan namanya biobriket kan. Jadi biobriket itu merupakan bahan bakar alternatif yang dibuat dari biomasa organik seperti limbah pertanian atau tanaman. Nah, salah satunya itu juga termasuk dari limbah lahan basah. Ya. Nah, biomasa ini dipadatkan melalui proses penekanan untuk menghasilkan sumber energi yang padat, sehingga nanti didapatkan dan digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil, teman-teman. Jadi itu sebagai definisi umumnya dari biobriket itu. Nah, setelah kita mendengarkan gitu kan definisi umum dari biobriket itu apa sih tadi kan? Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya itu mengenai mengapa lahan basah ini tuh dianggap sebagai sumber potensial untuk produksi dari biobriket. Oke, kita bahas nih kenapa si lahan basah ini bisa jadi energi chain buat energi alternatif. Jadi lahan basah ini kan dipenuhi oleh tanaman-tanaman liar yang mengelilingi perairan gitu. Contohnya si eceng gondok kan, yang banyak disebut jadi hama buat si lahan basah. Tapi siapa sangka sih eceng gondok ini punya potensi yang besar buat diolah jadi bahan bakar gitu. Misalnya si biobriket kan. Coba bayangin tumbuhan-tumbuhan di lahan basah ini ibarat tambang emas karbon. Jadi mereka tuh punya kandungan karbonnya yang tinggi banget, makanya cocok banget buat dijadiin biobriket, semacam bahan bakar alternatif yang eco-friendly. Apalagi nih, mereka tumbuhnya cepet dan nggak susah dicari. Oke, jadi setelah kita mendengarkan gitu bahwa lahan basah ini tuh bisa dimanfaatkan sebagai sumber utama energi terbarukan gitu. Namun seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa batu bara di Indonesia saat itu menjadi sumber utama bahan bakar gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita gitu kan, bagaimana sih biobriket itu tuh bisa dibandingkan dengan bahan bakar konvensional seperti batu bara? Oke, jadi biobriket itu lebih unggul dibandingkan batu bara, sehingga kita harus cepat segera beralih dari penggunaan batu bara menjadi biobriket. Karena biobriket menghasilkan emisi gas karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan batu bara sendiri, karena berasal dari sumber daya yang berkelanjutan. Nah, topik kita kali ini kan tentang eceng gondok nih. Jadi penggunaan eceng gondok itu bisa digunakan loh teman-teman menjadi biobriket. Lalu abu hasil dari biobriket sendiri dapat digunakan untuk pupuk organik dibandingkan dengan penggunaan sintetis yang dapat merusak lingkungan kan teman-teman. Terus selanjutnya sebagai perbandingan sederhananya saja, batu bara sendiri ini menghasilkan emisi sulfur dan karbon dioksida yang dapat memicu perubahan iklim yang tidak seharusnya, dan juga peningkatan suhu yang lebih ekstrim di mana meningkatkan pembentukan gas rumah kaca. Oh, jadi ternyata biobriket ini sangat bisa banget gitu kan disandingkan dengan energi bahan bakar batu bara gitu. Nah, namun tadi saya ingin meng-highlight sedikit ya dengan kata eceng gondok gitu kan teman-teman, bahwa udah banyak banget ya bahasan mengenai eceng gondok tadi kan gitu. Nah, iya.
yang menjadi pertanyaannya itu apakah eceng gondok itu bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan gitu? Nah, iya, betul banget yang disampaikan Dela tadi sama teman-teman sebelumnya, karena biomasa dari eceng gondok sendiri ini sangat relevan karena penggunaan eceng gondok ini metabolisme dan pertumbuhannya itu sangat singkat dan cepat, karena kita sendiri tahu lahan basah di sekitar lingkungan kita, tepatnya Indralaya, kita sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya sangat mudah sekali menemukan eceng gondok, sehingga masyarakat mudah untuk menjadikannya sebagai sumber biobriket. Lalu penggunaan eceng gondok sendiri ini dapat meningkatkan kualitas air, di mana eceng gondok ini kan pertumbuhannya sangat cepat ya teman-teman, sehingga dapat memicu blooming dari pertumbuhan itu sendiri. Jadi dia bisa mengurangi kehadiran nutrien yang melunjak tersebut. Nah, nutrien itu dapat berubah dengan fosfor dan nitrogen. Oke, jadi ternyata eceng gondok itu sangat bisa gitu kan digunakan, apalagi eceng gondok itu banyak dimanfaatkan, banyak terdapat di masyarakat lokal gitu untuk membuat biobriket ini. Nah, seberapa ngaruh sih atau seberapa besar pengaruh gitu terhadap perekonomian masyarakat lokal gitu? Kalau kita berbicara mengenai ekonomi ya teman-teman, kita bisa analisa dari satu persatu ya. Pembuatan biomasa ini kita memerlukan tanaman-tanaman atau bahan-bahan biomasa lainnya yang ada di sekitar kita. Kalau kita berbicara mengenai tanaman, berarti kita berbicara juga mengenai petani. Semakin banyak kita perlu tanaman atau biomasa tadi, maka pendapatan dari petani itu sendiri meningkat. Kita harus terus memproduksi. Lalu kita juga butuh pekerja untuk proses biobriket itu sendiri kan. Kalau misalnya sebenarnya biobriket ini bisa digunakan di skala kecil, bukan digunakan ya maaf, diproduksi di skala kecil, yaitu di industri rumah tangga, bisa di skala besar juga bisa. Nah, kalau untuk skala menengah sampai ke besar itu kita perlu pekerja. Artinya di sini kita membuka peluang usaha, membuka peluang pekerjaan. Itu sudah meningkatkan basis ekonomi itu sendiri dari pembuatan biobriket. Lalu tujuan dari biobriket itu sendiri seperti definisi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Afi tadi ya. Definisinya itu adalah ramah lingkungan, bahan bakar ramah lingkungan, yang dimana kita ini mengubah dari bahan bakar fosil ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, sehingga meminimalisir budget yang harus kita keluarkan sehari-hari untuk menyokong kegiatan kita sehari-hari itu sendiri. Ya, itu sih kalau untuk masalah ekonomi sangat signifikan ya. Udah ada diimplementasikan di Danau Rawapening di daerah Jawa Tengah ya teman-teman. Mereka sudah mengimplementasikan bahan bakar berbasis biobriket itu sendiri dan sudah berbasis data bahwa mereka ini pendapatan masyarakatnya sudah naik 20%. Cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Jadi sangat diharapkan ya untuk pedesaan-pedesaan yang memanfaatkan biobriket ini. Semoga nanti bisa terimplementasikan se-Indonesia ya, karena masih banyak banget desa-desa yang kita tuh nggak tahu cara pembuatan biobriket. Padahal tadi sudah sangat sederhana ya tahapannya. Lagi Palembang banyak banget kan. Betul. Ya. Kalau apalagi tadi contohnya eceng gondok ya. Iya. Nah, produk lahan bahasa itu kan bukan hanya eceng gondok ya teman-teman, banyak sekali seperti itu. Jadi kalau misalnya pengimplementasian eceng gondok lagi biobriket ini sudah diimplementasikan secara merata, berarti pendapatan masyarakat yang kelas menengah ke bawah juga ya disokong gitu dengan pembuatan biobriket ini. Wow, ternyata sangat berpengaruh gitu ya terhadap perekonomian masyarakat lokal ya teman-teman. Nah, oke, mungkin tadi di awal kita udah mendengarkan ya bahwa narasumber kita ini tuh udah pernah gitu kan untuk terjun langsung dalam pembuatan biobriket ini. Benar. Udah sedikit ya, tapi pernah ada gitu. Selanjutnya, apakah ada rencana distribusi gitu ataupun pemasaran biobriket ini agar lebih dikenal oleh masyarakat luas? Oh, tentunya pasti ada ya. Yang pertama mungkin kita bisa memanfaatkan platform digital untuk promosi kayak sosial media, TikTok, Instagram ataupun lainnya. Bisa juga menjalin kerjasama dengan koperasi lokal dan perusahaan energi ramah lingkungan, atau bisa membuat paket demonstrasi biobriket untuk diperkenalkan di acara-acara atau event lingkungan atau pendidikan tertentu kayak acara di kampus. Kita bisa memperkenalkan itu gitu.
kayak Ini itu ya. semacam sosialisasi berarti. Iya, bisa juga kayak gitu. Oke, jadi setelah kalian bikin penelitian, kemudian ada rencana distribusi maupun pemasaran gitu. Namun yang menjadi tantangan kita gimana sih cara kita menjaga gitu kan keberlanjutan dari ekosistem lahan basah ini? Mungkin teman-teman bisa menjawab gitu, bagaimana cara menjaga keberlangsungan ekosistem lahan basah selama proyek ini berlangsung? Keberlanjutannya ya. Ya. Sebenarnya itu nggak banyak, cuman yang pertama tentunya kita harus menentukan kapasitas panen supaya biomasa itu tidak terkuras habis. Nah, terus kita juga harus menggunakan hasil limbah pengelolaan sebagai pupuk atau kompos seperti yang disebutkan oleh saudara kita tadi Nabila ya. Itu bisa menggunakan arang, menggunakan eceng gondok, begitu. Nah, selanjutnya itu melibatkan komunitas lokal. Salah satu contohnya itu kayak kita nih sebagai warga lokal Indralaya gitu kan, membantu untuk pemantauan dan konservasi ekosistem lahan basah. Nah, yang menjadi dasar pertanyaan saya tuh misal nih ya, jika kalian narasumber gitu diberikan dana penelitian, bagaimana sih kalian akan tuh menjalankan proyek ataupun proyek BioBriket ini? Oke, kalau kita dikasih dana penelitian Iya, ya, mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah melakukan penelitian awal dengan fokusnya itu identifikasi lokasi lahan basah yang memiliki kelimpahan akan biomasa tersebut. Yang selanjutnya mungkin saya ingin melibatkan masyarakat sekitar secara langsung dengan membuka atau memberikan pelatihan teknis tentang cara produksi biobriket. Selain mengajarkan keterampilan baru, pelatihan ini juga bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar. Setelah itu akan masuk ke tahap uji mungkin ya, ke tahap uji dalam skala kecil. Nah, di sini tuh kita membuat prototipe biobriket dan menguji efisiensinya apakah sudah sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, jika belum, tentu akan ada proses pengembangan lebih lanjut untuk kedepannya. Gitu. Oke, jadi sudah bisa kalau misalnya teman-teman diberi dana dalam proses penelitian gitu kan, atau tahap lanjut ya, bisa Ya. Kalau ada yang mau ya. Nah, kemarin pakai arang ya. Kalau Berarti udah- selain dari apa Tanaman, eceng tanaman, ternyata iya. bisa dari arang Iya, juga. betul. Ya. Nah, oke, berakhir sudah bahasan kita hari ini, artinya berakhir juga podcast kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kelima narasumber kita yang telah berbagi ilmu maupun wawasannya juga terhadap seputar tema kita pada hari ini. Semoga podcast kita pada hari ini tuh nggak cuman berhenti di sini aja gitu, namun dapat diimplementasikan ke masyarakat luas gitu terhadap pelestarian maupun penjagaan dari ekosistem lahan basah ini. Tetap semangat berinovasi, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Dadah.